Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa teman-temannya. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi. Baik, sebelum ke pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Adakah teman-temannya yang hari ini nggak berangkat? Siapa? Sakit atau kemana? Oh iya. Baik, sebelum ke pembelajaran, agar kita lebih fokus, mau nggak ice breaking dulu? Kalau mau, kalau mau berdiri ya semuanya. Kita ikutin yang ada di layar. Jari yang kanan kelingking, jari yang kiri diganti-ganti, 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 diganti-ganti. Supaya jari yang kanan kelingking, jari yang kiri diganti-ganti, diganti-ganti. Yang kanan dua jari, yang kiri ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Dua jari yang kiri ditembak-tembak, ditembak-tembak, ditembak-tembak. Jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kiri, tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti, diganti-ganti, diganti-ganti. Jadi malu, dap 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 dap. Lima jari yang kanan jadi gergaji, rege rege reg, rege rege reg, dap dap dap, rege rege reg, dap dap dap, rege rege reg. Baik, sudah lebih fokus? Belum? Mau diulang lagi? Enggak lah, kita lewatin aja. Nah, hari ini kita akan mengulang materi pembelajaran pada hari yang lalu. Masih ingat tentang materi iklan? Masih? Masih. Nah, di sini Ibu punya contoh iklan. Ada iklan yang pertama sama iklan yang kedua. Ibu mau tanya, mana yang lebih menarik? Iklan sebelah kanan atau iklan sebelah kiri? Kanan. Kenapa iklan sebelah kanan lebih menarik? Ada yang tahu? Berwarna, ada gambarnya. Terus? Ada lagi? Berwarna-warni. Yang cewek? Apa? Karena cerah. Bagus, ada orangnya. Kalau yang sebelah kiri, kenapa kurang menarik? Hitam putih polos. Terus? Cuma tulisan. Terus ini tidak menarik. Nah, di sini ada perbandingan antara iklan yang efektif dan juga iklan yang tidak efektif. Kenapa iklan sebelah kanan lebih menarik? Karena dia lebih berwarna, gambarnya lebih cerah. Ada ini ya, gambar
anak sekolahnya. Sedangkan kalau yang sebelah kiri dia hanya full tulisan. Jadi pembaca itu kurang tertarik. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang iklan. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas pentingnya keterampilan menulis iklan di era digital. Kita akan membahas menulis teks iklan menarik menggunakan Canva. Ada yang sudah tahu Canva? Kemarin sudah kita bahas ya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Nanti kita belajar. Nah, sebelum ke pembelajaran, iklan pada era digital ini sangat penting karena di era digital semuanya itu pakai promosi lewat internet. Ada yang pernah nemuin iklan di internet? Seperti misalnya orang jualan kue kan promosinya lewat internet ya, jualan makanan, jualan jasa itu kan ada juga iklan di televisi, banyak ya, di televisi, di HP, di internet, banyaklah intinya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan membedakan kalimat persuasif dan juga deskriptif dengan memberikan contoh masing-masing. Selanjutnya bisa menyusun teks iklan lengkap yaitu judul, nama produk, isi, dan juga slogan menggunakan kalimat persuasif yang efektif. Selanjutnya nanti kita juga akan mendesain iklan secara kreatif menggunakan aplikasi Canva. Nah, sudah siap masuk ke materi? Sudah, kita masuk ke materi. Apa itu iklan? Ada yang mau membacakan? Nah, di layar sudah dijelaskan iklan adalah pesan atau pemberitahuan yang mengenalkan barang, jasa, atau kegiatan kepada masyarakat. Tujuan iklan adalah membuat orang tertarik untuk membeli atau menggunakan produk. Contoh iklan seperti tadi, ada di televisi, radio, internet, koran, poster, spanduk, dan papan reklame. Selanjutnya, iklan ini memiliki tujuan. Mengapa iklan sangat penting untuk produk? Yang pertama, selanjutnya, nah, ada beberapa tujuan iklan, ada 5 ya di layar. Yang pertama bisa mengenalkan produk baru. Misal kita dagang kue, dikenalin itu lewat iklan. Bisa memberikan informasi kepada orang lain kalau kita jualan kue. Bisa membujuk pembeli untuk membujuk orang membeli produk kita. Bisa menambah pembeli dan juga mengingatkan produk. Ciri-ciri iklan yang baik. Iklan yang baik memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, bahasa singkat dan jelas. Jadi iklan itu bahasanya jangan bertele-tele, cukup singkat dan jelas saja. Karena kalau bertele-tele, orang males mau baca iklan, jadi langsung di skip gitu. Yang kedua ada mudah dipahami. Selanjutnya menarik perhatian. Terus Kata ajakan dan mudah diingat. selanjutnya ciri-ciri iklan ada mudah dipahami, menarik perhatian, kata-kata ajakan, jujur, dan mudah diingat. Jenis-jenis iklan. Iklan itu ternyata ada banyak jenisnya. Yang pertama ada iklan apa? Iklan niaga, iklan yang menjual barang atau jasa. Contoh iklan makanan. Baik. Yang pertama ada iklan niaga. Iklan yang menjual barang atau jasa. Contohnya iklan sabun, iklan makanan, minuman, dan pakaian. Misal tadi kita punya usaha kue, itu termasuk ke iklan niaga. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Iklan yang mengajak berbuat kebaikan. Contoh, hemat air, pakai masker, buang sampah pada tempatnya. Kalian pernah nemuin poster buanglah sampah pada tempatnya? Pernah. Nah, itu termasuk iklan layanan masyarakat. Iklan yang mengajak berbuat kebaikan. Selanjutnya ada iklan pengumuman. Iklan yang memberitahukan sesuatu. Contoh, lomba sekolah, bazar, kegiatan pramuka. Di sini kalau ada kemah itu biasanya promosi ya untuk menghadiri kemah tersebut lewat internet ya. Sudah pernah menemui iklan seperti itu? Nah, itu termasuk iklan pengumuman. Next. Selanjutnya ada struktur teks iklan. Iklan itu ternyata ada strukturnya. Yang pertama ada apa?
Judul atau nama produk itu bagian paling atas yang menarik perhatian pembaca agar mau membaca iklan. Selanjutnya ada isi iklan, menjelaskan manfaat dan keunggulan produk dengan bahasa yang jelas dan menarik. Dan yang paling akhir ada slogan, kalimat pendek, mudah diingat, dan membuat orang tertarik untuk membeli produk. Jadi 3 itu merupakan struktur teks iklan. Nih, contoh teks iklan lengkap. Contohnya di sini misal kita akan mengiklankan roti ya. Judul produknya roti lezat ceria. Terus isi iklannya nikmati roti lembut dengan rasa manis dan lezat, cocok untuk sarapan pagi dan bekal sekolah. Slogannya sekali gigit pasti suka. Nah, ini misal kita buat usaha roti, pengen deh bikin iklan supaya banyak pembelinya ya. Kita buat iklan dengan judul roti lezat ceria. Nah, isi iklannya itu menjelaskan dari produk kita. Produk kita rotinya lembut, terus rasanya manis, lezat, cocok buat sarapan pagi dan bekal sekolah. Terus slogan itu ini, sekali gigit pasti suka, itu yang mudah diingat. Jadi kalau slogannya sekali gigit pasti suka, pasti produk kita namanya roti lezat ceria. Nih, di sini ada contoh iklan. Ada 2 ya. Yang iklan pertama itu iklan tentang apa? Roti manis. Terus iklan yang kedua? Nah, tugas kalian kita amati bareng-bareng ya. Yang pertama judul iklan. Judul iklan yang pertama apa? Roti manis enak. Iya, roti manis enak. Terus contoh iklan kedua judulnya apa? Iya. Terus keunggulan produk. Keunggulan produk iklan pertama yang mana? Ayo, iklan yang pertama. Keunggulan produknya lembut, lezat, dan bergizi. Untuk iklan yang kedua? Iklan kedua, keunggulan produknya kertasnya tebal, tulisan rapi, harga murah, dan berkualitas. Di situ ada nggak kalimat ajakan? Yang mana? Yang mana? Yang keras dong. Beli sekarang. Itu merupakan kalimat ajakan. Kita next ya. Sudah paham sampai sini? Nah, yang cewek sudah paham? Kita next. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar kalimat deskriptif dan persuasif. Kita bahas dahulu kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menjelaskan bentuk, warna, ukuran, atau keadaan suatu benda. Contoh kalimat deskriptif, sabun ini berwarna putih, roti ini berbentuk bulat, buku ini tebal, jus ini berwarna kuning. Catatan, kalimat deskriptif hanya memberikan penjelasan, tidak mengajak atau membujuk. Jadi di sini kalimat deskriptif merupakan kalimat yang menjelaskan, kalimat pernyataan. Misal di kelas kita nih, meja ini berbentuk persegi panjang. Terus meja ini berbentuk kotak. Baju sekolahku warna putih gitu. Itu merupakan kalimat deskriptif. Selanjutnya ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak, membujuk, dan mempengaruhi orang lain Untuk melakukan suatu contoh kalimat persuasif adalah ini Ya. Baik, kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat persuasif dalam iklan, gunakan sabun ini agar kulit bersih dan harum. Jadi kalimat persuasif ini adalah kalimat yang mengajak. Misal kalau kita gambarkan, kalau mau beli misal es teh manis ya, kalau kalimat deskriptif kan contohnya es teh ini manis, itu merupakan kalimat deskriptif. Terus kalimat persuasifnya gimana? Kalimat persuasifnya, ayo beli es teh ini, rasanya manis. Kan mengajak ya, itu namanya kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu penting banget dalam iklan. Selanjutnya ada perbedaan kalimat deskriptif dan persuasif. Kalimat deskriptif menjelaskan keadaan benda tanpa mengajak.
dia nggak ngajak, jadi cuma menjelaskan aja. Contohnya, sabun ini berwarna putih atau roti ini berbentuk bulat. Sedangkan kalimat persuasif yaitu kalimat mengajak dan membujuk orang untuk membeli. Contohnya, gunakan sabun ini sekarang atau ayo beli roti lezat ini. Sampai sini sudah paham perbedaan? Sudah kalimat deskriptif dan persuasif? Sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengapa menggunakan Canva untuk membuat iklan? Tolong bacakan kelompok sini. Kelompok sini, kelompok sini. Nah, kita akan belajar membuat iklan menggunakan Canva. Mengapa menggunakan Canva untuk membuat iklan? Canva memudahkan membuat desain iklan menarik dengan cepat dan mudah, bahkan untuk anak-anak. Kita bisa memilih berbagai template keren, gambar lucu, font yang bagus untuk membuat iklanmu tampil menarik. Nah, nanti kita ngedit lewat iklan lewat Canva. Nanti di sana kita bisa milih template keren. Ada yang tahu template? Tahu. Pasti sudah pernah bikin itu ya, dari template capcut gitu. Ya kan? Iya. Nanti kita bikin template di Canva ya, pakai template Canva. Ada gambar lucu, ada font yang bagus untuk membuat iklan tampil menarik. Nah, langkah-langkah membuat iklan di Canva. Yang pertama, bacakan kelompok sini. Pilih template iklan yang menarik. Nah, sudah. Langkah-langkah membuat iklan yang pertama, yang ke-1 dan kedua. Yang pertama, pilih template iklan yang menarik. Nah, nanti kita milih templatenya dulu. Terus tulis judul sama isi iklan yang singkat dan jelas. Selanjutnya, kita tambahkan gambar yang sesuai dan menarik. Tambahkan slogan yang mudah diingat. Misal tadi kita punya produk kue. Jadi gambarnya itu gambar apa ya dalam iklannya? Gambar roti. Masa iklan kue gambarnya sepatu? Nggak mungkin kan ya? Lanjut, tips membuat iklan yang menarik. Kelompok cewek silahkan baca. Tips membuat iklan menarik. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami semua orang. Jadi kalau bikin iklan itu bahasanya yang mudah dipahami agar orang itu ngerti, oh ini iklannya tentang jualin kue gitu. Terus pilih gambar warna-warni dan ceria agar menarik perhatian. Kita kasih gambar kuehnya misalnya dari foto kue kita sendiri atau kue dari foto internet, boleh ya, asalkan sama. Terus buat kalimat ajakan yang singkat kayak tadi, ajakan ayo beli kue lezat ini, rasanya manis lembut. Iya. Pastikan tulisan rapi, jelas dan tidak terlalu kecil. Di sini Ibu punya contoh iklan. Iklan apa ini? Madu lemon, minuman ya. Manakah iklan yang menarik dan kurang menarik dari kita bahas tadi? Mana yang menarik, yang nggak menarik? Kiri. Ini semua madu lemon. Yang? Yang berwarna menarik atau tidak? Yang tidak berwarna? Lumayan, nggak menarik. Nah, ini adalah perbandingan dua contoh iklan yang menarik dan tidak menarik. Di sini jual madu lemon. Yang gambar kanan menarik karena kenapa? Ada warnanya. Terus? Ada madunya. Semua juga ada madunya. Iya, pinter. Singkat, jelas. Terus? Ada lagi? Daun berwarna, ya ada gambar-gambarnya ya. Sedangkan kalau yang sebelah kiri kenapa nggak menarik? Polos. Terus nggak ada warna. Kurang menarik. Polosan, kurang menarik. Karena banyak tulisannya nggak yang di sana. Fotonya doang. Yang sebelah sana tulisannya terlalu banyak. Nah, materi hari ini selesai sampai sini. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Itu bagi ya. Tolong pensil, pulpen atau pensil? Pulpen dikeluarkan. Di sini sudah pegang LKPD semua? Sudah dikasih nama? Sudah dikasih tanggal? Sudah. Kita isi sama-sama ya. Bagian A. Perintahnya A yang warna ungu nih, Bagiannya, ubahlah kalimat deskriptif di bawah ini menjadi kalimat persuasif yang menarik perhatian pembeli. Tadi kan kita udah belajar kalimat deskriptif sama persuasif.
Persuasif itu kalimat yang mengajak. Nah, di sini nomor 1. Sabun ini berwarna putih dan wangi. Kalimat persuasifnya apa? Itu diubah. Sabun ini berwarna putih dan wangi. Nah, itu diubah, diajak. Ayo beli sabun ini warnanya putih dan bisa bikin badan wangi. Boleh gitu. Intinya ngajak buat beli sabun ini. Ayo beli ini murah. Iya, ditulis di situ nomor 1. Ini murah, sikat, padat, jelas. Boleh. Terserah. Ini gimana? Nanti ibu dikumpul ke ibu. Enggak dibagi lagi kok. Ayo, terserah. Ayo beli sabun ini boleh. Boleh. Biar putih boleh, biar glowing gitu ya. Terus kayak skincare. Ayo beli sabun ini biar glowing gitu. Iya. Ayo. Ini berimajinasi. Kalau udah nunggu temennya ya. Lanjut nomor 2. Masih dengan mengubah kalimat deskriptif ke persuasif. Nomor 2, minuman ini terbuat dari buah segar. Gimana? Kalian misalnya lagi jualan minuman, terus biar ngajak pembeli buat beli minuman itu kalimatnya gimana? Beli minuman anak-anak segar. Ya, boleh. Bentar, ikan segar, boleh. Yuk, nomor 2 yuk. Apa mah? Yang minuman ini terbuat dari buah segar lagi? Buah segar. Kira-kira persuasifnya gimana? Buat ngajak pembeli biar beli minuman jualan kamu gitu. Lanjut ya. Nomor 3. Tas ini terbuat dari bahan yang kuat. Bisa dari kulit sapi. Persuasifnya gimana? Harganya mahal dan berkualitas. Boleh. Yuk, kalian mau jual tas misalnya ya, terus ngajak nih pembeli. Pembeli biar beli tas kalian tuh. Lanjut ke B. Tahu B yang mana? Nih, yang warna biru. Lengkapi struktur teks iklan. Lengkapilah struktur teks iklan berikut untuk produk yang telah ditentukan. Ini di samping ada gambar jus oren atau jus jeruk ya. Yang pertama nama produknya. Nama produknya ini. Kasih contoh ya. Nih, judulnya di sini apa? Madu lemon. Berarti kalau produknya jus jeruk, judulnya apa? Jus jeruk juga. Boleh. Madu jeruk, jus jeruk ini. Jeruk segar. Boleh, jus jeruk segar. Terus ini judulnya. Dulu ya. Judulnya apa? Kalau kalian jual jus jeruk. Kalau ini kan madu lemon, berarti judulnya madu lemon. Nih, yang ini roti, judulnya roti manis enak. Nah, kalian iya. Iya, nama produknya jus jeruk. Nama produknya jus jeruk ya. Judul iklan. Oh iya, ini judul iklan yang bagian 2. Judulnya ini apa? Roti. Karena dia iklannya roti. Kalau iklannya jeruk, judul yang menarik biar orang-orang beli itu apa? Jus jeruk segar. Nama produknya jus jeruk ya. Nama produk ini jus jeruk. Yang pertama, nomor pertama. Kalau yang kedua itu apa? Yang kedua judulnya ini. Ini kan nama produknya roti, berarti judulnya. Manis enak. Nah itu kalau nama produknya jus jeruk, berarti judulnya apa? Jus jeruk segar. Boleh. Yang sangat segar dan lezat. Boleh. Isi iklannya ini kita mengajak kalimat persuasif. Ini kayak bermanfaat. Kayak ajakan, iya persuasif kan kalimat ajakan. Berarti yang nomor 3 diisi kayak kita ngajak orang buat beli jus jeruk itu. Karena ini kalimat persuasif. Ini, ayo beli, contohnya ya, contoh dari ibu. Ayo beli jus jeruk sekarang, rasanya segar dan manis loh. Gitu boleh. Sudah, kita lanjut bikin slogan. Slogan. Nih. Slogan itu yang paling akhir biar mudah diingat orang mau beli ya. Kalau ini madu lemon. Slogannya yang paling bawah apa? Rasakan segarnya, jaga sehatmu setiap hari. Itu slogan. Sudah? Kalau sudah, kita disimpan dulu di sini. Nanti per kelompok maju satu kelompok ya. Kita bikin iklan di layar. Yuk, kelompok tengah maju dulu. Ayo maju. Kita kerjasama ya. Jadi mikirnya sama-sama. Yuk. Nama kelompok berapa? Judul kayak tadi. Kalau judul itu yang gimana? Singkat tapi menarik. Es jeruk segar. Boleh. Es jeruk ini pakai font. Ini mau ditengahin apa dimiringin? Tengahin gini. Ya. Terus pilih gambarmu. Ini kira-kira gambarnya mau diganti apa enggak? Kalau mau cari gambar di sini. Nih, es jeruk ya.
Udur-uduran. Diganti nggak? Ayo, kesepakatan kelompok. Ini lo gambar jeruk nih banyak nih. Kalau ada mahkotanya berarti dia bayar ya. Cari yang nggak ada mahkotanya. Nah, yang enggak pro. Gak usah diganti? Gak usah? Mau diganti nggak? Nggak? Yakin? Yakin nggak? Yakin? Yakin? Deal? Deal? Nah ya, gambarnya dihapus. Mau dikasih tulisan nggak? Ya Bu, sudah? Sudah belum? Nah, kasih mana? Kasih kata-kata slogan nggak tadi? Misal es jeruk, slogannya apa? Ada kata ajakan buat beli nggak? Ada kata persuasif nggak? Belum? Boleh dikasih. Sudah? Sudah, balik ke kursinya kalau sudah ya. Lanjut ke kelompok 2 yang cewek. Ayo maju. Bisa nanti arahin. Ayo semua maju, ayo. Nanti dinilai ini. Hah? Ayolah, ayo. Ayo. Ini gambar sabun. Pernah lihat iklan sabun nggak? Sabun glowing. Ayo sini. Nggak apa-apa, ayo tak giring nanti. Ayo. Kita akan ngedit. Nih ada iklan sabun. Yuk, judulnya apa? Biasanya kalau sabun. Bisa ya, misal kalian punya produk sendiri dan nanti dikirim ke Canva ini dari galeri ya lewat HP, nanti pilihnya yang foto ini. Karena di sini belum ada gambarnya ya, belum nyimpen gambar jadi belum bisa. Kayak gitu aja. Oke, lanjut. Ini dikasih kata-kata. Wangi. Wangi. Kata persuasifnya udah ada belum? Kalimat persuasif, kalimat ajakan buat beli sabun. Ya itu boleh diisi pakai itu. Jika sudah, kembali ke tempat duduknya. Oke, kelompok 2 difoto dulu ya. Maju kelompok 3, silahkan maju kelompok 3. Ayo. Roti bakar. Kalian tugasnya ngedit iklan roti bakar. Ayo, judulnya mau apa? RA. Udah, ponnya. Tuh, ini dikecilin bisa nih. Dah, nih slogannya. Enak, lezat, bergizi. Udah, silakan duduk. Dah, semua sudah maju ya. Kita akan menilai dari hasil teman-teman kalian. Kita menilai kelompok 3 terlebih dahulu. Bagian D, yang nomor 3 ya, karena kelompok 3. Terus tabel yang sampingnya, apa yang sudah bagus? Ini di bagian D nomor 3, apresiasi. Apa yang sudah bagus dari iklan kelompok 3? Silahkan ditulis. Hah? Kalau sudah sarannya, kamu mau ngasih saran ke kelompok 3 itu gimana? Misal, ya kamu sarannya ke depannya biar lebih bagus lagi ngapain gitu. Nih, misal kamu kasih saran ke depannya warnanya ditingkatkan atau tulisannya diperbaiki atau gambarnya lebih menarik lagi gitu. Ke kelompok 2 ya. Nih, inilah hasil karya kelompok 2. Silahkan diapresiasi. Kelompok 1 silahkan. Tuh. Kelompok 1 nih hasilnya nih. Apa apresiasinya? Sudah? Sudah belum? Nah, jika sudah, dikumpul ya LKPD-nya. Kita masuk ke kegiatan penutup dari pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar apa saja ya? Dari awal sampai akhir. Iklan. Terus tadi ada kalimat apa? Deskriptif. Deskriptif. Nih, kalimat apa? Deskriptif dan persuasif. Terus kita tadi juga sudah belajar struktur iklan. Ada yang masih ingat teks? Kalimat deskriptif itu apa? Kalimat yang menjelaskan. Kalau persuasif, kalimat mengajak atau membujuk. Tadi struktur iklan yang bagus ada apa aja? Judul, isi, lalu slogan. Tadi sudah belajar desain Canva juga ya? Sudah mulai paham sampai sini? Sudah. Nah, gue mau tanya, dari pembelajaran awal hingga akhir, apa yang paling kalian suka? Bagian mana? Bikin iklan. Di sini yang paling disukai? Bikin iklan juga atau apa? Di sini materinya? Bikin iklan. Oke. Jadi hari ini kita sudah mengetahui kalimat deskriptif, persuasif, struktur iklan, cara membuat iklan di Canva. Nah, baik, semuanya sudah memberi kemajuan pada pembelajaran hari ini. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu dalam penyampaian materi terdapat salah kata ataupun perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Seperti biasa, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silahkan menyiapkan doanya. Sri inala ingasana lafil husri ilaladina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selamat siang semuanya. Tetap belajar di rumah ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. I just had to let you know you're